Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita bertemu kembali. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai teori struktur modal. Salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan adalah bagaimana memperoleh modal untuk memenuhi kebutuhan investasinya. Pada tahun 1958, Franco Modigliani dan Merton Miller mempublikasikan salah satu teorinya yang sangat spektakuler tentang teori manajemen keuangan modern, yang mana di dalam papernya menyimpulkan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal. Penemuan itu tentunya memiliki dampak yang sangat luas, terutama di kalangan asosiasi manajemen keuangan. Dalam papernya, Modigliani dan Miller memulai dengan asumsi yang ketat khususnya tentang pasar modal yang efisien. Kemudian, atau Modigliani dan Miller menggunakan satu proses arbitrase untuk membuktikan bahwa struktur modal tidak relevan. Dalam pembuktiannya, tampak bahwa jika nilai perusahaan yang menggunakan utang ternyata lebih tinggi daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan utang, maka investor yang memiliki saham di perusahaan yang dibiayai dengan utang dapat meningkatkan pendapatannya dengan menjual sahamnya dan menggunakan dana tersebut ditambah dengan utang untuk membeli saham perusahaan yang tidak memiliki utang. Pengaruh transaksi ini tentunya akan mengakibatkan harga saham perusahaan yang memiliki utang turun, sedangkan harga saham perusahaan yang tidak memiliki utang akan naik. Proses ini akan terhenti jika harga saham keduanya sama. Dengan demikian, menurut Modigliani dan Miller, harga saham tidak akan ditentukan oleh struktur modal. Nah, jika teori ini benar, maka manajer keuangan tidak perlu memperhatikan keputusan pemenuhan kebutuhan dana dan rekayasa keuangan atau financial engineering tidak akan berkembang karena financing decision tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Namun demikian, kesimpulan ini benar hanya apabila asumsi yang mendasari terpenuhi. Kemudian pada tahun 1963, mempublikasikan paper yang kedua dengan memperhatikan pajak. Dengan adanya pajak, maka nilai perusahaan atau harga saham dipengaruhi oleh struktur modal. Semakin tinggi proporsi utang yang digunakan, maka akan semakin tinggi harga saham yang tertera. Dengan demikian, timbul pertanyaan, apakah tidak sebaiknya perusahaan menggunakan utang sebesar 100%? Karena harga saham akan maksimum. Ini disebabkan karena return pemegang saham dibayarkan dari pendapatan setelah pajak, sementara return pemilik utang dibayarkan dari pendapatan sebelum pajak. Dengan demikian, penggunaan utang mengakibatkan pendapatan setelah pajak yang tersedia bagi pemegang saham
menjadi lebih besar daripada jika perusahaan tidak menggunakan utang. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai teori struktur modal. Nah, mudah-mudahan di pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi para pelajar-pelajar mahasiswa Fakultas Ekonomi, khususnya manajemen keuangan, maupun teman-teman yang menyaksikan video pembelajaran teori struktur modal saya ini. Sekian, selamat malam, sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Sampai berjumpa kembali di pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, selamat malam.